Ya banyak sekali alternatif, tapi tujuannya adalah membuat Indonesia sentris. Iya. Dan juga mengurangi kepadatan yang sudah di Jakarta. Dan Pulau Jawa, karena kan Dan dipindah. Pulau Jawa, iya. betul. Nah, langsung saja kita akan membahasnya dengan pakar tata kota yang sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini. Pak Nirwono, apa kabar Pak? Ya, terima kasih. panggilannya akrabnya Mas Yoga. Iya. Ya kan? Mas Yoga, kalau kita lihat yang pertama adalah apa kriteria yang cocok untuk menjadi ibu kota baru Indonesia? Ya, paling tidak kita bisa sebut ada 3 kriteria pokok yang paling penting. Satu, dari semua alternatif kota tadi harus benar-benar bebas dari ancaman bencana. Ya, bencananya ada 2 sebenarnya. Satu bencana alam dan 2 tentu bencana akibat manusia. Ya. Kalau kita bicara bencana alam tentu kaitannya lebih kepada gempa bumi, gunung berapi ya, yang di luar kemampuan manusia. Tetapi kalau kita bicara bencana manusia, yang kedua yaitu masalah ancaman banjir dan kebakaran hutan. Nah, 2 lokasi ini tidak bisa ditawar karena ini nanti sebagus apapun sebuah kota, kalau dia tidak punya konsep mitigasi bencana terhadap itu, kota tadi juga akan lumpuh. Itu yang pertama. Kedua, kita bicara soal kapasitas daya dukung lingkungan. Ya. Di situ yang kita butuhkan terutama air bersih. Tidak ada kota yang tumbuh tanpa ketersediaan air bersih yang memadai. Itulah kenapa semua sebagian besar kota-kota di Indonesia tinggalnya kalau nggak di tepi pantai ataupun sungai ataupun juga dekat dengan sumber air bersih kalau yang ada di pegunungan. Nah, ini menjadi persoalan karena Kalimantan terutama adalah tanahnya tanah gambut. Nah, kalau bicara tanah gambut justru kendala utama adalah air bersih. Oleh karena itu tadi persoalan utamanya air bersihnya akan didapatkan dari mana? Sumbernya dari mana dan kemampuannya untuk memenuhi air bersih tadi cukup nggak dalam waktu lama ya. Tapi kan Kalimantan yang dituju kan adalah kota-kota besar yang sudah mempunyai aktivitas perekonomian di sana. Betul. Nah, yang ketiga ini berarti kita bicara infrastruktur tadi, Mas Robert. Artinya kalau kita bicara soal pemilihan kota, semakin siap kotanya tentu infrastrukturnya juga semakin memadai. Nah, artinya juga waktu pembangunannya bisa lebih pendek dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah dibandingkan kalau kita membangun sebuah wilayah yang benar-benar masih kosong di bawahnya. Kalau masih kosong kan biaya lebih mahal karena waktu pembangunannya juga lebih mahal. Nah, ini yang harus jadi pertimbangan. Tapi untuk menjadi pertimbangan juga tadi kan Mas Yoga sudah menyebutkan bahwa ini memang harus diperhatikan faktor geologis seperti gempa bumi dan juga tanah gambut. Ini bagaimana memperhitungannya? Terlebih lagi Indonesia kan ring of fire. Iya, betul. Kalau kita bicara tadi, kenapa pemerintah cenderungnya di Kalimantan? Kalau Kalimantan ini salah satu faktornya adalah di luar ring of fire sebenarnya. Di antara semua pulau, Kalimantan yang cenderung lebih aman. Tapi ada kebakaran hutan. Nah, betul. Jadi ancaman utamanya justru ada di kebakaran hutan, kemudian banjir. Karena ini terkait juga dengan kerusakan lingkungan dari hal penambangan dan juga penebangan hutan. Illegal logging juga masih ada. Ini justru yang harus jadi faktor perhatian. Seberapa serius pemerintah untuk menghentikan meninjau ulang pertambangan, kemudian juga meninjau ulang tentang illegal logging yang ada di Kalimantan. Itu bencana alam. Kalau misalkan faktor perbatasan negara, kan berbatasan juga dengan Malaysia, itu jadi faktor penentu juga. Kalau faktor perbatasan lebih pada faktor keamanan negara ya. Kalau kita bicara lokasi di Kalimantan pun cenderung pasti akan lebih berada di selatan. Kalau kita mau fokusnya ke sana. Dan jangan lupa kedekatan dengan laut terutama itu akan memudahkan untuk pertahanan. Kalau kita bicara kota-kota di Indonesia sebagian besar kan ada di tepi pantai. Ini juga harus jadi pertimbangan. Nah, tapi yang menarik gini, untuk membangun sebuah ibu kota yang baru nanti, kalau kita bicara soal Indonesia sentris ya, apalagi kalau kita arahnya tadi Kepala Bappenas menyebutkan ada 3, yaitu harus smart, kedua green, dan ketiga beautiful yang disebutkan. Nah, fokus kepada itu justru saya berpikir berani nggak kita merancang sebuah ibu kota yang benar-benar kota masa depan. Artinya merupakan gabungan dari konsep dasar smart city dan juga green city di dalam satu kawasan. Nah, kalau kita bicara seperti itu, justru kriterianya harus lebih ketat lagi. Apa aja tuh? Contoh umpamanya, kita harus memastikan bahwa kapasitas daya dukung lingkungan kita lebih bagus dari sebelum dibangun. Jadi kalau begitu dia dibangun, harusnya lebih bagus lagi kualitas lingkungannya. Contoh umpamanya memastikan dari satu kawasan tadi 30%-nya adalah disediakan untuk ruang terbuka hijau, bukan untuk dibangun, gitu kan? Pembangunannya justru kalau kita bicara smart city itu pusat kota, bukan melebar. Nah, kemudian tidak kalah penting infrastruktur. Infrastruktur itu kalau kita tadi bicaranya masih sekedar infrastruktur jalan, kemudian ke bandara, justru kalau smart city infrastrukturnya ada di jaringan teknologi. Oke, kalau gitu seberapa besar lahan Pak yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota? Justru itu kalau kita benar-benar fokus kepada smart city dan green city, 40.000 hektar itu justru bisa lebih kita perkecil. Lebih perkecil lagi. Jadi tidak perlu besar-besar sekali ibu kota ini. Karena bicara soal kota masa depan,
kota-kota di masa depan itu dirancangnya itu justru semakin memusat, kemudian dia mengarah ke vertikal. Tapi berapa lama dibutuhkan untuk menyiapkan membangun teknologi, membangun varian teknologi seperti apa? Kalau kita bicara tentang kota ya, sebagian besar bahkan di kota-kota baru di dunia yang benar-benar siap, itu akan membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun. 10 sampai 20 tahun. Infrastruktur? 5 struktur dasar itu 5 tahun ya. 5 Fisiknya tahun. ya itu ya. Betul, 5 tahun itu hanya infrastruktur dasar, tetapi 5 sampai tahun ke-10 baru kita menyiapkan kota tadi untuk dihuni. Oke, kalau gitu apakah kemudian dapat dipercepat dengan memilih kota-kota yang sudah settle, sudah siap? Jadi kita kerjakan misalnya ibu kota provinsi, apakah kemudian dapat dipercepat prosesnya? Kalau itu jadi pertimbangan, dia hanya sebagai pendukung utama. Ya, kota-kota yang ada di Indonesia sekarang kan kota dalam bentuk kota konvensional. Artinya kota yang sudah dikembangkan sejak awal era kemerdekaan. Bahkan ada beberapa kota yang merupakan peninggalan kota-kota zaman Belanda. Betul. Nah, kalau kita bicara soal kota smart city dan green city, ini kan kota masa depan. Otomatis kita harus memiliki kota yang sudah ada itu diarahkan menjadi kota yang smart city dan green city. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya. Ini menjadi tantangan karena ini adalah program pemerintah pusat, tapi kemudian eksekusinya mau tidak mau pasti kan pemerintah daerah. Ada di daerah. Ya kan? Nah, kesiapan pemerintah daerah bagaimana, Mas? Betul. Nah, kalau kesiapan daerahnya, kapasitasnya sekarang tentu harus ditingkatkan. Apalagi kalau kita bicara soal smart city dan kapasitas apanya Pak yang harus ditingkatkan? Jadi, pemahaman terhadap kota smart city dan green city. Contoh umpamanya, kalau kita membangun sebuah kota ini, kalau kita bicara ke depan gitu ya, membangun sebuah kotanya itu tidak banyak dengan gedung-gedung perkantoran. Kota-kotanya justru semakin sedikit gedung perkantorannya tadi, bahkan perkembangannya sudah meningkatkan mulai dari ada virtual office gitu kan, sudah ada artificial intelligence. Ini mengundang orang kalau kita rapat nih umpamanya. Rapat itu sudah tidak dalam bentuk wujud fisik aja, tapi juga dalam bentuk hologram. Orang-orangnya itu sistem kotanya udah sangat canggih sebenarnya. Berarti harus ada pertahanan dari segi teknologi juga dong. Nah, berarti kita bicara infrastruktur dan juga ketahanan itu bukan dalam arti negara itu akan menyerang ibu kota tadi. Tetapi bagaimana mempertahankan infrastruktur dalam hal telekomunikasi. Kemudian bagaimana soal jaringan informasi. Nah, justru itu yang diperkuat di masa depan. Apalagi sekarang eranya era digital. Jadi pemahaman sebuah kota yang kita harapkan hanya dalam bentuk fisik, itu tiba-tiba bisa berubah total dalam konteks pembangunan tadi. Arahnya ke arah smart city dan green city. Kemudian kalau sekarang muncul nama-nama kota, Mas Yoga, kita tidak membahas spesifik kota tertentu. Tapi apakah kemudian ini adalah kota-kota yang sudah dinilai paling pantas untuk menjadi kandidat baru ibu kota Indonesia? Nah, kembali lagi kepada kriteria tadi. Taruhlah ada beberapa kandidat kota. Kemudian kriteria itu kita cross check. Satu, maunya tadi bagaimana kapasitas daya dukung lingkungannya. Apakah semua kota yang kita pilih tadi bebas dari banjir? Karena apa? Nggak lucu kan kalau kita jadi alasannya kemarin Jakarta akan dipindah karena banjir, ternyata. Tapi bebas dari banjir kan dapat kemudian dibuat infrastruktur. Berarti ada mitigasi bencananya. Betul. Nah, konsep mitigasi bencana apa yang akan disiapkan di kota-kota tersebut. Kemudian kedua, yang tidak kalah penting, infrastruktur tadi. Dari seluruh kota ini, kesiapan infrastruktur kan mungkin ada angka dari 1 sampai 10. Semakin tinggi angkanya, tentu semakin siap kota tadi. Ini menyangkut pelabuhan, bandara, jalan, terus kemudian infrastruktur dasar, air bersih, listrik, kemudian jaringan telekomunikasi, ini juga harus menjadi pertimbangan utama. Nah, ini tentu membutuhkan waktu. Semakin siap, tentu akan semakin pendek waktu yang akan disiapkan untuk membangun sebuah ibu kota. Nah, pertanyaannya sebenarnya ini, Mas. Ibu kota yang kita bangun di kota baru ini kota yang kita bangun ini sebenarnya fungsinya benar-benar sebagai ibu kota negara atau hanya kota pemerintahan. Ini berbeda jauh ya. Kalau kita bicara tadi sebagai kota pemerintahan, taruhlah seperti Putrajaya namanya, maka itu lebih pada pusat gedung pemerintahan. Itu ada kantor presiden, kantor kementerian, dan pendukung. Betul. Ibu kota nggak pindah. Ibu kota tidak pindah. Tetapi ibu kota yang kita maksud dalam konteks ini adalah seperti kedutaan besar, terus kemudian perusahaan-perusahaan besar itu tetap ada di ibu kota. Nah, sekarang yang mau kita fokuskan ini kota yang akan kita bangun benar-benar hanya kota pemerintahan. Ini kalau bicara kota pemerintahan berarti infrastrukturnya lebih mudah. Artinya tidak perlu macam-macam. Tapi kalau ibu kota, kalau ibu kota, maka kita masuk ada kegiatan bisnis, ada kegiatan budaya. Ada istana negara juga. Betul, dan itu lebih kompleks. Lebih kompleks, menarik. Tapi bahasa yang dipakai kan selama ini kan ibu kota. Nah, ini juga kota pemerintahan. Betul. Ya kan, bahasanya berarti mungkin kemudian ingin memindahkan Center of Indonesia berada di Center of Indonesia. Tidak terlalu selatan seperti sekarang. Nah, sementara kan Bapak bilang bahwa itu menjadi pusat pemerintahan. Nah, itu dia kita akan bahas lebih lanjut, tapi kita harus break terlebih dahulu nih pemirsa. Tetaplah bersama kami hanya di Selamat Pagi Indonesia. Yang menarik yang Mas Yoga tadi katakan sebenarnya melihat dari kebutuhan Indonesia, kepadatan DKI Jakarta. Apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini? Ibu kota barukah atau kota pemerintahan yang baru? Ya, ini ada dua contoh kasus yang mudah untuk sebagai perbandingan lah ya.
Malaysia ya, ibu kotanya tetap di Kuala Lumpur, sementara Putrajaya ini sebagai pusat pemerintahan. Dan itu terjadi karena jaraknya juga dekat ya, 40-60 km, artinya jarak tempuh yang sangat dekat hitungannya. Sementara kalau kita bicara di Australia, ibu kota dan pusat pemerintahan ada di Canberra. Ya, secara teknis seperti itu. Nah, kelemahannya kalau sebuah ibu kota dan pusat pemerintahan saja, kota-kota tadi itu tidak bisa dikatakan hidup dalam arti 24 jam. Ya. Hanya hidup pada hari kerja dan jam kerja. Artinya kalau kita sehari-hari itu jam 5 ke atas sepi, atau di akhir pekan juga sepi. Nah ini juga harus jadi pertimbangan kalau pemerintah kita memilih ibu kota plus pusat pemerintahan dalam satu lokasi. Nah, kedua yang tidak kalah penting adalah pembangunan sebuah kota tadi membutuhkan waktu yang lama. Ya. Tadi saya katakan antara 10 bahkan idealnya sebuah kota benar-benar hidup itu baru 20 tahun. Nah, percepatan fisik bisa, tetapi untuk mempercepat kota tadi punya roh, ya, punya kehidupan, itu tidak bisa dilakukan secara instan. Gitu. Jadi ini juga membutuhkan waktu dan biaya yang harus dipertimbangkan dengan masa. Yang dibutuhkan oleh kita, perlukah ibu kota pindah atau hanya kota pemerintahan baru yang dibangun oleh pemerintahan saat ini? Ya, kalau lihat dari kondisi yang sekarang nih, ini real kondisi yang ada, yang paling dibutuhkan sebenarnya adalah pusat pemerintahan. Ya. Pusat pemerintahan, maksudnya begini, ada satu lokasi hanya untuk pusat pemerintahan sehingga pemerintah bisa fokus dalam hal pekerjaan mengurusi negara. Nah, sementara ibu kota ini kan terkait dengan tadi persiapan dengan kedutaan besar dan sebagainya akan tetap lebih ideal untuk sementara saat ini ada di Jakarta. Apakah dengan segala fasilitasnya ya? Apakah dapat bertahap kota pemerintahan baru dulu dibangun sampai dengan kemudian sudah selesai, baru ibu kota perlahan-lahan dipindahkan ke sana? Bisa, tetapi yang jadi pertanyaan tadi, Mas, apa jaminan pemindahan ibu kota tadi ini akan dilanjutkan oleh pemerintahan seterusnya? Karena rencana kota ini kan waktunya 20 tahun. Tapi sebenarnya bisa menjawab nggak sih, Mas? Soalnya kan baik banget yang mengeluhkan ini dipindahkan saja karena sudah sangat padat. Nih, Jakarta, Pulau Jawa terlalu padat. Jadi kalau dipindah keluar Jawa nanti akan mengurangi kepadatan. Apakah menjawab persoalan ini sebenarnya? Kalau yang jadi persoalan itu tidak menjawab persoalan. Sebuah kota itu akan datang arus urbanisasinya seperti ada gula ada semut. Kalau kota tadi itu banyak gulanya, artinya banyak kegiatan industri, bisnis dan sebagainya, nggak usah disuruh pun orang akan datang ke kota tersebut. Nah, kembali ke dalam ibu kota baru tadi ya, kalau kita bangun sebuah ibu kota baru dan pusat pemerintahan itu di satu lokasi tanpa didukung kegiatan bisnis itu ya, bisa dipastikan tidak akan banyak orang yang akan datang ke sana. Karena dia hanya fokus di pusat pemerintahan. Dan itu sebenarnya terjadi seperti di Canberra atau juga di Washington DC. Tapi apakah dapat kemudian mengurangi kepadatan di Jakarta? Ratusan ribu aparatur sipil negara, kepolisian, TNI kan pasti akan dipindahkan juga. Itu hanya dari fungsi pemerintahnya saja, Mas. Fungsi pemerintahan kalau dari perkiraan Bappenas kan hanya sekitar 800.000 sampai dengan 1,5 juta yang akan pindah ke ibu kota baru. Tapi kalau kita bicara soal konteksnya Jakarta, justru yang akan banyak datang adalah para pendatang yang bukan dari unsur pemerintah. Kalau kita bicara sebagai pusat pemerintahan, tentu akan berpindah. Tapi kalau Jakarta sebagai pusat bisnis, sampai kapanpun orang akan datang. Contoh, umpamanya kalau kita bicara contoh seperti kota New York kan, dengan kota bisnis pun, orang nggak usah disuruh akan memilih tinggal ke New York daripada ke Washington DC. Karena ini lebih kepada pusat kegiatan bisnis. Jakarta akan memainkan peran seperti itu. Artinya, suka tidak suka, meskipun nanti akan jadi tidak hanya pindah ke ibu kota, Jakarta harus membenahi mulai dari macet, banjir, dan urbanisasi harus tetap dibereskan. Gitu. Contoh paling mudah, sebentar lagi kita mau lebaran. Berarti masalah paling dekat adalah arus urbanisasi yang akan datang pasca Jakarta. lebaran. Berarti setuju peran Jakarta tidak akan berubah sebagai pusat perekonomian. Tapi kan kemudian memindahkan atau menyebarkan sentra-sentra ekonomi kan penting bagi Indonesia. Ya, kalau itu yang mau dilakukan, maka mestinya yang dilakukan pemerintah adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, kita membagi menjadi 3 lapis. Lapis yang pertama adalah Jakarta harus didukung oleh kota penyangga, Bodetabek. Ini setara dengan kota Surabaya minimal. Jadi kotanya benar-benar maju sebagai kota pendamping kota Jakarta. Ini baru lapis pertama. Jadi kalau ada para pendatang, itu dia teredam di lapis pertama. Lapis kedua, kita fokuskan pembangunan di pusat-pusat provinsi yang menjadi pendatang paling banyak di Jakarta. Jadi rata-rata ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi dan yang di Jawa dulu. Berarti Bandung, Jawa Barat, Semarang, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Timur. Ini 3 provinsi yang paling banyak menyumbang para pendatang ke Jakarta. Kalau gitu, bagaimana memindahkan orang Jawa ini, Mas? Berarti kan ada fokus memindahkan orang Jawa ini keluar dari Jawa. Itu baru lapis kedua. Lapis ketiga adalah menyebarkan pusat-pusat pertumbuhan baru di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kita punya contoh kotaknya nih. Dengan misalkan kita memindahkan pusat pemerintahan, bisnis-bisnis bisa mengikut nggak untuk mendekat ke area pemerintahan itu sendiri? Berbeda.
memindahkan pusat pemerintahan kan hanya fungsi pemerintahan, bukan fungsi bisnis. Untuk bisnis sendiri, korporasi untuk mendekat ke area pemerintahan sehingga mengembangkan daerah sekitar pusat Justru pemerintahan itu bisa nggak? sebenarnya tidak akan terlalu banyak membantu. Oh, tidak banyak membantu juga. Kalau kita mau benar-benar pusat pertumbuhan ekonomi, maka kota-kota yang sudah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada sekarang itu ditingkatkan. Contoh kalau kita bicara Sumatera, kita punya Medan, punya Padang, punya Palembang. Ini kan kota yang sebenarnya juga secara teknis sudah ada, cuman belum maksimal. Betul. Kalimantan pun sebenarnya kalau kita bandingkan yang sedang disurvei ya, yang paling menonjol itu kan adalah Pontianak, kemudian adalah Balikpapan juga termasuk menonjol, dan kemudian Banjarmasin. Sulawesi, kita punya kota Manado yang bahkan menjadi pintu gerbang masuk ke Filipina. Ada Makassar dan juga di tengah ada Kendari. Papua, kita bisa punya Jayapura, Sorong sama dengan Merauke. Nah, kalau pusat pertumbuhan ini tadi dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan, justru orang-orang dari Jawa akan pindah ke kota sana. Oke, dapatkah kita simpulkan sekarang Mas, berarti ingin memindahkan ibu kota yang hidup, berarti harus dimulai dengan sentra ekonomi yang hidup. Iya, betul. Betul seperti itu ya. Berarti jangan kemudian ini tidak kemudian hanya bergantung pada bangunan yang ada, tapi juga sentra perekonomian harus jalan dulu. Betul. Kalau tidak, kota tadi bisa dikatakan tidak akan hidup. Tidak akan hidup. Oke. Terima kasih Mas Yoga atas masukannya. Wah, menarik sekali ya. Ini akan membuat pemerintah semakin pusing. Bagaimana ya? Nanti ya. Untuk melanjutkan, tapi kita lihat bagaimana langkah pemerintah karena hari ini direncanakan Presiden juga akan meninjau daerah-daerah di Kalimantan Tengah. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya. Terima kasih. Dan kami akan segera kembali untuk Anda dengan beragam informasi menarik lainnya dalam Start Pagi Indonesia.